Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku DHKBP dari nomor 800 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 1 Juni 2021 dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 mengatakan, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai anggoho saimian ma di bagasan akka naginuruho jala naung hina porsiaumi, ai di botohodo na mengajar hossa tuho." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Carl Gustav Jung lahir di Caswil 26 Juli 1875, meninggal di Kasnak 6 Juni 1961 pada umur 85 tahun. Adalah psikolog yang berasal dari Swiss dan seorang yang merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Carl Jung berkata, "Kamu adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan." Saudara-saudara, manusia mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri lebih daripada mencintai Yesus Kristus. Mencintai diri sendiri begitu menonjol sehingga tidak mau datang pada kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan gerejanya. Mereka mencintai diri sendiri sehingga mereka tidak turut terlibat ketika gereja mengadakan perkunjungan kepada jemaat sakit, kepada jemaat berduka cita. Mereka mengasihi diri mereka sendiri, tidak mengasihi Allah. Mereka menolak kebenaran. Mereka bertambah jahat, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. 2 Timotius pasal 3 ayat 13. Injil diberitakan kepada mereka secara berulang-ulang. Namun mereka akan terus puas diri karena berpikir telah menjalankan ibadah walaupun tanpa pernah mengalami kekuatan dari ibadah yang dia ikuti. Sungguh menyedihkan. Ada banyak orang yang seperti itu. Itulah keadaan kita sekarang ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Firman Allah, setiap kata dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani diilhamkan oleh Allah. Kata Yunani yang diterjemahkan untuk inspirasi adalah theopneustos. Ini berarti dinafaskan Allah. Kitab suci dinafaskan oleh Allah. Alkitab dinafaskan oleh Allah. Rasul Petrus mengatakan bahwa para penulis Alkitab berbicara karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus Allah. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Kata Yunani yang diterjemahkan digerakkan adalah dari kata pero yang berarti mempengaruhi. Dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 2 Petrus pasal 1 ayat 21, kita melihat bahwa Roh Kudus mempengaruhi pikiran penulis selama mereka menuliskan kata-kata yang dinafaskan Allah dalam Alkitab. Itulah kebenaran yang daripada Allah. Marilah kita tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai kebenaran mutlak dalam kehidupan kita. Kita terima, kita yakini, dan kita lakukan, tentu dengan mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kita. Biarlah Allah menjaga hati kita, karena Dialah yang akan memampukan kita berpegang pada kebenarannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau menyinari hati kami dengan firman-Mu. Terangi dan bimbinglah hati kami supaya kami setia dan bersukacita senantiasa. Berikanlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, supaya berpegang pada kebenaran-Mu. Juga selalu mengingat orang yang mengajarkan firman-Mu kepada kami. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 800 ayat 1. Kita bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.